dalam baris ini adalah pengadilan. Jadi bukan apa tadi? Yang untuk eksekusi gitu bukan? Oh, bukan. Jadi ini seperti kata kiasan ya, tiang keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami BSD Bincang Santai Berilmu. Perkenalkan, di sini saya sebagai host Rizky Tanzilul Furqon Zakaria. Saya Devinta Triniati. Saya Indah Besdanu. Saya Jasila Sukriya. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang puisi Kemis Pagi. Terima kasih kepada teman-teman saya yang mau menyempatkan hadir ke dalam podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini saya akan membahas tentang puisi Kemis Pagi karya Taufik Ismail. Setelah itu, mari kita saksikan pembacaan puisi Kemis Pagi oleh Taufik Ismail. Kemis Pagi. Hari ini kita tangkap tangan-tangan kebatilan yang selama ini mengenakan seragam kebesaran dan menaiki kereta-kereta kencana dan menggunakan meterai kerajaan dengan suara lantang memperatasnamakan Kawula Dukana yang berpuluh juta. Hari ini kita serahkan mereka untuk digantung di tiang keadilan. Penyebar bisa fitnah dan dusta durjana bertahun-tahun lamanya. Mereka yang merencanakan 100 mahligai raksasa membeli benda-benda seharga langit di mancanegara dan memperoleh uang emas beratus juta bagi diri sendiri di bank-bank luar negeri. Mereka lah penganjur zina secara terbuka dan menistakan kehormatan wanita kaum dari ibu kita. Hari ini kita tangkap tangan-tangan kebatilan. Kebanyakan anak-anak muda berumur baru belasan yang berangkat dari rumah pagi tanpa sarapan. Telah kita naiki gedung-gedung itu. Mereka semua pucat, tiada lagi berdaya. Seorang ketika digiring terseduh, membuka sendiri tanda kebesaran di pundaknya dan berjalan pelahan dengan lemahnya. Tahun 1966. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat bagus bukan penyampaian puisi karya Taufik Ismail tersebut? Nah, di sini saya akan menanyakan kepada teman-teman saya yang berada di ruangan ini. Nah, teman-teman sekalian ini tahu nggak sih siapa itu Taufik Ismail? Tentunya tahu ya, dan saya rasa teman-teman yang di rumah ini juga pasti akan mengenal dengan sastrawan yang satu ini, yaitu Taufik Ismail. Betul tuh, apalagi di bidang sastra ya, bidang puisi. Kan tidak jarang setiap perlombaan FLS 2R, judul-judul yang diangkat itu dari puisinya Taufik Ismail untuk diikutkan dalam lomba membaca puisi FLS 2R. Apalagi Taufik Ismail ini mendapatkan penghargaan di Indonesia maupun di luar negeri seperti di Malaysia, Australia, dan Thailand. Nah, seperti yang teman-teman tahu dan yang dikatakan oleh teman-teman saya yang ada di sini, karya Taufik Ismail tersebut sudah terkenal di luar Indonesia, bahkan sampai mancanegara seperti Malaysia, Australia, dan juga Thailand. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman di sini, apakah makna puisi Kemis Pagi ini karya Taufik Ismail? Menurut teman-teman itu apa? Menurut saya, puisi Kemis Pagi ini menceritakan tentang penangkapan pejabat yang berkorupsi dan hidup hedon atau bermewah-mewahan dari uang rakyat. Ini juga digambarkan tentang tindakan koruptor yang bermewah-mewahan tetapi dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Dan dalam penangkapan ini dihadiri dan disaksikan oleh para pelajar, para mahasiswa, dan para orang tua. Nah, setelah teman-teman tahu tentang makna di balik puisi Kemis Pagi ini, saya ingin bertanya tentang apa sih yang mendasari Taufik Ismail ini membuat puisi ini. Yang tentu saja kita tahu tentang puisi ini itu menyinggung hal-hal yang berada di dalam
itu apa hal itu? Menurut saya tentunya karena ada peristiwa sosial secara nyata yang kemudian dituangkan dalam bentuk puisi. Nah, benar yang dikatakan oleh Ghazila, dan peristiwa itu termasuk ke dalam pengalaman pribadi dari Taufik Ismail sendiri, yaitu tentang korupsi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Taufik Ismail di sini tuh menulis puisi Kemis Pagi ini berdasarkan tentang korupsi. Nah, saya ingin bertanya lagi kepada teman-teman yang ada di ruangan ini. Apa sih yang teman-teman rasakan setelah membaca puisi ini? kan ada yang tersirat dalam puisi itu termasuk nada serisme ya, atau sindiran terhadap koruptor. Dan perasaan saya membacakan tadi ini seperti kekesalan Taufik Ismail yang mewakili rakyat kepada koruptor atau pejabat. Dan sindiran di dalam puisi Kamis Pagi ini menurut saya sangat menohok ya, karena koruptor itu digambarkan sebagai seorang yang hedon bermegah-megahan, sementara kita yang dimaksud rakyat Indonesia di dalam puisi tersebut berangkat tanpa sarapan. Jadi kayak menjelaskan kesenjangan yang begitu tinggi antara kehidupan koruptor dengan kehidupan rakyatnya. Nah, di sini kan tadi disebutkan tentang kesenjangan, tentang apalagi hal itulah yang mengakibatkan koruptor itu seperti dewa kan, seperti orang yang berkaya, orang yang punya tinggi katanya. Nah, apakah Taufik Ismail ini membahas tentang koruptor-koruptor yang ada di Indonesia atau tidak? Mungkin untuk menjawab pertanyaan tadi, mungkin kita perlu menganalisis dan mengartikan satu persatu terlebih dahulu ya, agar teman-teman juga paham korupsi ini terjadi di mana sih sebenarnya. Yang bisa dilihat pada bait pertama, hari ini kita tangkap tangan kebatilan. Hari ini itu menggambarkan tanggal 17 Maret 1965, tepatnya pada hari Kamis dini hari. Maka dari itu judul puisi ini berjudul Kemis Pagi. Dan kita ini adalah Taufik Ismail dan kawan-kawannya. Lalu yang selama ini mengenakan seragam perpustakaan ini maksudnya adalah para pejabat yang berkuasa gitu. Lalu pada larik selanjutnya, dan menaiki kereta-kereta kencana dan menggunakan materai kerajaan dengan suara lantang beratasnamakan Kaula Dukana yang berpuluh juta. Selanjutnya yang larik ketiga ini ada dan menaiki kereta-kereta kencana dan menggunakan materai kerajaan dengan suara lantang beratasnamakan Kaula Dukana yang berpuluh juta. Nah, ini tuh maksudnya ya para pejabat yang memiliki kendaraan mewah dan memanfaatkan kekayaannya di atas kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat. Dengan suara lantang beratasnamakan Kaula Dukana yang berpuluh juta ini maksudnya menggunakan uang rakyat dengan mengatasnamakan rakyat, tapi padahal itu uang itu bukan untuk rakyat tapi untuk dirinya sendiri begitu. Kemudian untuk bait kedua ya, hari ini kita serahkan mereka untuk digantung di tiang keadilan. Hari ini seperti yang telah dijelaskan oleh Devinta tadi, hari ini merupakan tanggal 17 Maret 1965 pada Kamis pagi. Kemudian kita yang dimaksud dalam puisi tersebut adalah rakyat Indonesia, termasuk juga penyair yaitu Taufik Ismail, mahasiswa yang tergabung dalam KAPI dan KAPI, serta orang yang hadir dalam demonstrasi saat itu. Kita serahkan mereka yang dimaksud adalah para koruptor yang merupakan pejabat negara untuk digantung di tiang keadilan. Tiang keadilan yang dimaksud di sini adalah pengadilan, jadi mereka menyerahkan para koruptor ini ke pengadilan atau pihak yang berwajib dan berwenang. Penyebar bisa fitnah dan berita durjana bertahun-tahun lamanya. Di baris kedua dan keempat ini telah disinggung sedikit di bait pertama, yakni pada dua baris terakhir bait pertama memperatasnamakan Kaula Dukana yang berpuluh juta. Jadi maksudnya penyebar bisa
udah berlangsung lama, yaitu bertahun-tahun lamanya. Lalu di bait ketiga ini dijelaskan seperti apa sih kehidupan seorang koruptor yang saat itu ditangkap. Mereka yang merencanakan 100 mahligai raksasa. Maksudnya mahligai raksasa itu adalah bangunan-bangunan mewah bertingkat, entah itu villa pribadi, rumah pribadi, ataupun hotel dan mall yang sebenarnya untuk saat itu tidak terlalu dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, karena pada saat itu kita harusnya berfokus pada mengatasi kemiskinan yang ada. Kemudian membeli benda-benda tanpa harga di mancanegara. Mereka ini membeli barang-barang mewah, barang-barang branded di luar negeri tanpa lagi melihat harga. Kenapa seperti itu? Karena ya mereka sudah beruang, jadi mereka tidak perlu risau melihat harganya. Oh, ini terlalu mahal, tidak seperti itu. Jadi mereka itu bisa mengambil semua barang langsung dibayar seperti itu karena mereka sudah beruang. Dan memperoleh uang emas beratus juta bagi diri sendiri di bank-bank luar negeri. Jadi mereka ini menyimpan uang ratusan juta dan emasnya itu di bank-bank luar negeri. Mungkin alasannya itu ya mungkin agar ketika mereka terciduk melakukan korupsi, mungkin hartanya itu tidak bisa disita oleh negara atau bagaimana. Dan yang pasti mereka menabung di bank luar negeri itu untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat. Lalu di dua baris terakhir yakni mereka lah penganjur zina yang terbuka dan menistakan kehormatan wanita kaum dari ibu kita. Kan pada masa itu wanita itu berada di kekuasaan orang-orang yang beruang seperti itu. Jadi mereka seakan dengan mudah mempermainkan wanita, melecehkan kehormatan dari kaum wanita karena mereka punya kekuasaan, mereka bisa melakukan apa saja dengan uang mereka itu. Kemudian pada bait keempat, pada ayat pertama, hari ini kita tangkap tangan kebatilan. Jadi kita itu dimaksudkan sebagai kami dan kami. Kami dan kami itu merupakan organisasi mahasiswa. Kemudian pada ayat kedua, kebanyakan anak-anak muda berumur belasan tahun. Ya seperti yang kita tahu, organisasi mahasiswa itu rentan dengan umur yang belasan tahun. Lalu ketiga, yang berangkat dari rumah pagi tanpa sarapan. Jadi mereka ini berangkat untuk demo pagi-pagi tanpa sarapan. Selanjutnya pada lari keempat dan kelima, telah kita naiki gedung-gedung itu, mereka semua puncak tiada lagi berdaya. Di sini menceritakan bahwa rakyat-rakyat itu menaiki gedung pengadilan untuk melihat para koruptor ini ditangkap dan juga koruptor ini pucat dan tak berdaya. Kemudian seorang ketika berdiri terseduh, membuka sendiri tanda kebesaran di pundaknya dan berjalan perlahan dengan lemahnya. Di sini menceritakan bahwa koruptor ini tak rela untuk melepas tanda kebesarannya sebagai pejabat negara. Tetapi para koruptor ini tak mau melepaskannya dan juga berjalan perlahan dengan lemahnya. Ini berjalan ke sel penjara dengan lemahnya dari koruptor. Nah, terima kasih kepada teman-teman tentang analisis koruptor tadi yang sangat luar biasa. Nah, di sini saya akan mencoba menganalisis sedikit tentang puisi ini. Pada baris kedua, pada baris pertama dan baris kedua ada kata hari ini kita serahkan mereka untuk digantung di tiang keadilan. Nah, apakah dalam baris ini itu koruptor-koruptor yang tadi teman-teman sebutkan itu akan dihukum dengan cara digantung mati atau bagaimana? Baik, jadi pertanyaannya bait kedua dua baris pertama ya. Di situ kan tertulis hari ini kita serahkan mereka untuk digantung di tiang keadilan. Nah, dua baris pertama yakni hari ini kita serahkan mereka untuk digantung di tiang keadilan. Nah, dua baris pertama ini menjelaskan salah satu peristiwa dari serangkaian peristiwa sosial yang ada di dalam puisi Kemis Pagi ini. Nah, di dalam puisi Kemis Pagi ini kan menceritakan tentang ditangkapnya pejabat negara yang berkorupsi, yang mereka hidup
hedon, bermewah-mewahan, dan hal ini juga sudah berlangsung lama ya, bertahun-tahun lamanya. Dan dari kehidupan mereka ini sangat mewah, mulai dari tempat tinggalnya yang tadi dikiaskan sebagai mahligai raksasa, kemudian juga mereka yang membeli barang-barang mewah luar negeri atau bisa kita sebut sebagai barang branded tanpa melihat harga. Kemudian mereka juga menabung uang ratusan juta di luar negeri untuk dirinya sendiri. Jadi uang-uang tersebut itu masuk ke rekening pribadinya. Nah, dalam penangkapan ini kemudian oleh kita yang dalam puisi ini diserahkan kepada mereka, maksudnya pihak berwajib untuk digantung di tiang keadilan. Nah, tiang keadilan yang dimaksud di dalam baris ini adalah pengadilan. Jadi bukan apa tadi? Yang untuk eksekusi gitu bukan? Oh, bukan. Jadi ini seperti kata kiasan ya, tiang keadilan. Kan tidak mungkin ada tiang keadilan. Tiang seperti apa? Jadi itu kata kiasan yang bermakna pengadilan dan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diadili. Dan untuk masalah tadi seperti yang digantung mati atau tahanan itu mungkin disesuaikan ya dengan tingkat korupsinya. Kan tentu setiap koruptor pejabat negara ini kan pastinya berbeda-beda, jadi disesuaikan dengan mereka korupsinya. Pendekatannya gitu ya. Nah, peristiwa yang dijelaskan oleh Jasila tadi itu termasuk juga berhubungan dengan peristiwa sosial di luar puisi, yaitu yang merujuk dengan kejadian tanggal 17 Maret pada tahun 1965 tentang penangkapan koruptor pejabat negara. Nah, hal itu tergambar langsung di puisi ini, puisi Kemis Pagi. Penyair itu kecewa dan menyindir para koruptor yang berkorupsi. Gitu. Baik, di sini saya akan menanyakan satu hal lagi kepada teman-teman yang ada di sini sebelum saya menutup acara ini. Nah, menurut teman-teman nih, Taufik Ismail atau penyair yang menulis puisi Kemis Pagi ini tuh berpihak pada siapa di dalam puisi ini? Nah, tentunya sang penyair ini akan berpihak kepada rakyat karena penyair ini juga ikut dalam peristiwa tersebut. Jadi tidak mungkin berpihak kepada koruptor. Nah, saya sependapat dengan email. Jadi di dalam puisi ini penyair itu menempatkan diri sebagai rakyat. Jadi penyair di sini itu adalah kita yang dimaksud ya penyair, terus orang-orang yang hadir dalam demonstrasi saat itu. Nah, di bait pertama sampai keempat ini kan secara keseluruhan menyinggung koruptor. Lalu untuk pihak rakyatnya sendiri ini kan tidak disinggung ya, hanya disinggung sebagian, yakni pada bait keempat, baris kedua dan ketiga, kebanyakan anak-anak muda berumur belasan yang berangkat dari rumah pagi tanpa sarapan. Nah, jadi penyair ini berpihak kepada rakyat. Dan ya, hal itu dapat dilihat dari sepanjang puisi ini yang menyinggung koruptor. Baik, kita sampai di penghujung acara. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari analisis-analisis yang teman-teman tadi jelaskan. Nah, menurut saya Taufik Ismail di sini menulis puisi ini adalah rasa keluh kesahnya atau rasa marahnya kepada koruptor yang ada di pada tahun itu. Apakah benar? Ya. Kami dari BSB yaitu Bincang Santai Berilmu. Saya di sini sebagai host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.